Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bu Anur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan pembahasan kita pada minggu ini, yaitu sistem akuntansi aset. Adapun kelompok 5 beranggotakan Reza Mei dengan NIM 116, Rifki Iza dengan NIM 118, Ruwaida Zahra dengan NIM 125, Syafa Maulana dengan NIM 130, dan saya sendiri Ruth Permatasari Sirait dengan NIM 123. Baik, pertama-tama mungkin kita remind sedikit ya, definisi aset menurut SAK MKM itu seperti apa. Jadi menurut SAK MKM 2.2 mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Di mana di sini aset dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset tak berwujud. Yang mana aset tetap ini dapat didefinisikan sebagai aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Sedangkan untuk aset tak berwujud, SAKMKM mendefinisikan sebagai aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud, yang mana aset ini dapat diidentifikasikan jika dapat dipisahkan dari entitas, misalnya seperti dijual, disewakan, atau ditukarkan, dan juga timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas. Selanjutnya ialah pengakuan dan pengukuran untuk aset tetap, di mana ini didasari dari SAKMKM bab 11, di mana di sini ada 6 poin penting. Yang pertama, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas, dan juga biayanya dapat diukur dengan andal. Terkait untuk tanah dan bangunan sendiri, tanah dan bangunan ini merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut nantinya akan diperoleh secara bersamaan. Kemudian, yang ketiga, aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya, yang mana biaya perolehan ini meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi ataupun kondisinya itu sedang diinginkan dan siap digunakan. Kemudian, selanjutnya jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Selanjutnya, entitas mengukur seluruh aset tetap kecuali tanah setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan untuk tanah akan diukur pada biaya perolehan. Kemudian yang terakhir, entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai ataupun untuk keduanya. Selanjutnya ialah penyusutan, di mana di sini ada 4 poin penting. Yang pertama, terkait pengakuan beban penyusutan. Jadi beban penyusutan ini diakui dalam laporan laba rugi. Untuk metodenya sendiri, penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau dapat digunakan dengan metode saldo menurun dan dapat dan tanpa memperhitungkan nilai residu dari aset tersebut. Kemudian, untuk awal dan mulainya penyusutan aset tetap ini dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Misalnya aset berada di lokasi dan kondisinya itu sedang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diinginkan oleh entitas. Kemudian, penyusutan ini akan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Jadi jikalau asetnya itu tidak digunakan ataupun asetnya itu tidak dihentikan penggunaan aktifnya, penyusutannya itu tetap berjalan dan tidak dihentikan, kecuali aset tersebut itu telah disusutkan secara penuh.
Kemudian untuk umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Selanjutnya untuk pengakuan dan pengukuran oleh aset tak berwujud, yang mana ini didasarkan oleh SAKMKM bab 12. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama, untuk entitas mengakui aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, ini sama seperti aset tetap, dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan juga biayanya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Kemudian entitas untuk pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah juga sama seperti aset tetap. Kemudian untuk pengakuan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, di sini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contohnya misalnya pengeluaran yang diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tak berwujud adalah pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan, kemudian ada pengeluaran untuk merek, logo, dan judul publikasi dan lain sebagainya, kemudian aktivitas pelatihan dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang keempat, entitas mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Kemudian terakhir, entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tak berwujud. Kemudian untuk aset tak berwujud sendiri ada terkait dengan umur manfaat. Jadi aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset tak berwujud ini timbul dari hak kontraktual ataupun hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual ataupun hak hukum tersebut, tapi mungkin bisa lebih pendek ataupun bergantung dari lamanya periode. Kemudian untuk amortisasi sendiri, entitas mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya, dan juga beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi. Amortisasi ini dimulai ketika aset itu siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan. Kemudian untuk dihentikannya sendiri, amortisasi ini dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Kemudian untuk amortisasi ini menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu ataupun nilai sisanya, seperti sebelumnya. Selanjutnya ialah penghentian pengakuan, di mana untuk aset tetap dan aset tak berwujud ini sama perlakuannya, di mana untuk entitas ini menghentikan pengakuan aset tak berwujud pada saat aset tak berwujud itu dilepaskan, dan juga aset tetap itu dilepaskan, dan juga ketika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tak berwujud ataupun aset tetap tersebut. Kemudian untuk penyajian sendiri, untuk perlakuan aset tetap dan aset tak berwujud ini sama. Jadi aset tetap ataupun aset tak berwujud ini disajikan dalam kelompok aset dalam kelompok laporan posisi keuangan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Rifki Izal Fiansyah akan melanjutkan presentasi mengenai dokumen transaksi akuntansi aset. Nah, jadi dokumen transaksi akuntansi aset ini merupakan dokumen-dokumen transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi dalam aset. Nah, dokumennya sendiri itu ada surat permintaan otorisasi investasi, kemudian ada surat permintaan reparasi, surat permintaan transfer aktiva tetap, surat permintaan penggantian penggunaan aktiva tetap, kemudian surat perintah kerja, bukti kas keluar, surat order pembelian, daftar depresiasi aset tetap, kemudian laporan penerimaan barang, kartu induk aset, kemudian ada bukti kas keluar dan juga bukti memorial.
Nah, untuk yang pertama yaitu ada surat permintaan otorisasi investasi. Surat permintaan otorisasi investasi ini merupakan surat yang dikeluarkan karena terkadang ada investasi dalam aktiva tetap, biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di mana surat ini mengandung mengenai keterikatan dana dalam biasanya mungkin dalam pengadaan aset maupun suntikan dana dalam pengadaan aset begitu. Nah, jadi ini ada contohnya yaitu mengenai surat penawaran kerjasama pembiayaan dalam pengadaan aset yaitu dalam rangka tambahan modal kerja, modal pengerjaan proyek dan juga investasi yaitu dalam bentuk kepemilikan kendaraan, tanah atau rumah, ruko dan kantor yang merupakan aset tetap. Kemudian selanjutnya mengenai surat permintaan reparasi. Nah, surat permintaan reparasi ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Jadi, dalam hal aset itu kan pasti ada yang namanya reparasi begitu. Jadi ini ada contohnya yaitu mengenai surat perintah mengenai ataupun surat permohonan mengenai perbaikan 2 unit CPU. Kemudian selanjutnya mengenai surat permintaan transfer aktiva tetap. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi mengenai transfer aktiva tetap. Jadi, aktiva tetap itu ditransfer dari satu cabang ke cabang lain. Misalkan perusahaan mengenai 2 pabrik begitu. Nah, aktiva tetap itu aslinya berada di pabrik A begitu. Namun, mungkin harus dipindahkan karena memang pabrik B sedang membutuhkan aktiva tetap tersebut. Nah, jadi nanti dimunculkan melalui dokumen surat permintaan transfer aktiva tetap gitu. Jadi tetap masih menjadi kepemilikan perusahaan, namun hanya saja berpindah tempat. Dan ini ada contohnya. Kemudian selanjutnya mengenai surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Jadi, ini ada contohnya yaitu mengenai surat perintah penghentian penggunaan dan pemanfaatan aset daerah oleh Bupati Kutai Timur mengenai penghentian penggunaan dari gedung KNPI serta segala perlengkapannya. Jadi juga disebutkan bahwa diperintahkan untuk segera mengosongkan gedung KNPI tersebut. Kemudian mengenai surat perintah kerja. Nah, dokumen ini itu memiliki 2 fungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap ataupun mengenai sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Nah, dokumen ini itu dipakai sebagai kerja pemasangan aktiva tetap yang dibeli maupun pembongkaran aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya. Nah, ini ada contohnya yaitu dari PT Indah Permana mengenai surat perintah kerja. Nah, surat perintah kerjanya itu berisikan mengenai perintah mengenai pengadaan buku praktik bidang ekonomi sebanyak 2.000 unit senilai Rp 100 juta. Kemudian selanjutnya mengenai surat order pembelian. Nah, surat order pembelian ini, dokumen ini tuh diterbitkan oleh fungsi pembelian sebagai yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aktiva tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tender terbuka. Nah, jadi ini ada contohnya mengenai surat order pembelian kepada UD Bujasari. Di sini tercantum mengenai order pembelian kertas HVS A4, A5, dan F4 senilai 19.020.000. Kemudian selanjutnya mengenai laporan penerimaan barang. Nah, dokumen ini tuh diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Nah, setelah barang diterima, kemudian dicek mutunya, kemudian kuantitasnya, dan spesifikasi yang sudah dipesan, maka dari perusahaan atau di sini terdapat contoh PT Sinar Pelangi itu membuat laporan penerimaan barang atau laporan sebagai tanda bahwa barang itu yang dipesan sudah diterima. Kemudian ini ada contohnya barangnya yaitu HVS. Kemudian bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini bukti bahwa ada kas yang keluar dari perusahaan untuk membeli aset maupun pelunasan hutang. Namun di sini memang contohnya itu ada untuk pembayaran pelunasan hutang. Namun walaupun begitu, hutang ini kan ada bermacam-macam, bisa juga utang dagang. Nah,
Kalau utang dagang itu kan juga akan menjadi aset juga. Jadi bukti cash flow ini juga salah satu jadi dokumen dalam proses akuntansi aset. Kemudian kartu induk aset. Nah, kartu induk aset ini kartu yang untuk mencatat dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini contohnya yaitu dari Perdana Rencar mempunyai kartu induk aset mobil karena memang asetnya kebanyakan berupa mobil. Nah, ini ada detailnya yaitu dari tipe mobil, kemudian tanggal pembelian, harga beli, kemudian harga perolehan, kemudian nilai residunya juga, dan juga terdapat akumulasi penyusutan juga di situ, dan juga keterangan yaitu ada biaya-biaya penunjang dalam biaya perolehannya. Kemudian daftar depresiasi aset tetap. Nah, jadi ini juga ada contoh dari Perdana Rencar yaitu mengenai perhitungan penyusutan mobil karena memang aset tetapnya itu berupa mobil begitu. Jadi ada tahun ke berapa, kemudian ada perhitungan penyusutannya, kemudian penyusutannya berapa, kemudian total akumulasi penyusutan sampai di tahunnya, kemudian ada nilai buku di tahun keberapanya begitu. Jadi ini juga jadi salah satu dokumen paling penting dalam akuntansi aset tetap. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada bukti memorial, yaitu bukti memorial ini adalah dokumen yang digunakan sebagai sumber untuk pencatatan transaksi, depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun maupun penghentian pemakaian aktiva tetap dan pengeluaran modal. Nah, jadi ini ada memo untuk mengenai dari pimpinan kepada bagian pembukuan mengenai perintah agar aktiva tetap itu harap disusutkan dari harga perolehan sebesar sekian. Begitu. Jadi ini juga bukti memorial itu salah satu tahapan juga sebelum masuk ke kartu depresiasi. Mungkin sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Riza Mai akan menjelaskan mengenai prosedur siklus manajemen aset. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan aset. Nah, perencanaan ini menjadi langkah pertama yang harus dilalui oleh perusahaan, di mana perusahaan akan menganalisis dan mengurutkan kebutuhan apa yang diperlukan dalam mengelola aset perusahaan. Misalnya, jika perusahaan memiliki dana 1 miliar, maka perusahaan akan melakukan perencanaan akan dikemanakan dana 1 miliar tersebut untuk dibelikan pada aset seperti apa, misalnya bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengadaan aset. Nah, di tahap ini, perusahaan akan melakukan kegiatan pengadaan aset. Biaya pengadaan aset tersebut dapat berasal dari internal maupun pinjaman pihak eksternal perusahaan seperti bank atau mungkin dari mitra perusahaan. Untuk total pembelian aset dan dana yang dialokasikan itu bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si perusahaan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu inventarisasi aset. Nah, setelah aset yang dibutuhkan telah ada, perusahaan akan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset dari segi fisik maupun non-fisik. Dan tiap aset akan diberi kode khusus agar mudah dikenali di dalam tempat penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu legal audit aset, di mana perusahaan akan melakukan audit mengenai status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan. Nah, selain itu, perusahaan juga akan melakukan identifikasi masalah legalitas aset yang bisa saja muncul beserta cara mengatasinya. Yang selanjutnya yaitu pengoperasian dan pemeliharaan aset. Nah, perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk proses bisnis dengan masing-masing fungsionalitas yang berbeda. Pengoperasian diikuti juga dengan pemeliharaan aset supaya aset lebih awet, efektif, dan efisien penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu penilaian aset. Nah, di sini perusahaan akan menentukan nilai aset yang dimiliki sehingga nilai kekayaan yang dimiliki lebih terlihat. Nah, perusahaan akan menilai apakah aset dengan nilai tertentu akan dialihkan atau dihapuskan. Yang selanjutnya yaitu penghapusan dan pengalihan aset. Nah, di sini, jika aset dinilai tidak begitu menguntungkan, maka perusahaan akan memutuskan untuk membuang atau menghancurkan aset tersebut. Tetapi jika aset dinilai masih menguntungkan, maka perusahaan akan mengalihkan aset untuk penggunaan lain
dengan pemindahan wewenang dan tanggung jawab terhadap aset kepada divisi lain. Nah, yang terakhir itu ada pembaruan aset. Beberapa kasus aset yang dinilai tak berfungsi dapat dikembalikan nilai gunanya dengan pembaruan. Nah, pembaruan ini dapat dilakukan dengan perbaikan sehingga aset dapat bekerja berfungsi seperti sedia kala hingga masa nilainya telah berakhir. Kemudian aset tersebut dapat dijual juga dan digantikan dengan aset yang baru. Oke, selanjutnya saya Riza Mai akan menjelaskan untuk yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen aset, yaitu ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal adalah pihak internal perusahaan yang terlibat dalam penanganan aset seperti General Affair. Nah, di sini General Affair atau GA merupakan posisi dalam suatu perusahaan yang umumnya berada di bawah pimpinan divisi umum atau kepala operasional, di mana GA berfokus pada pelayanan, yaitu aset dan pembelian yang mencakup maintenance serta pemesanan melalui vendor terpercaya. Nah, untuk pihak eksternalnya yaitu pihak sebagai penyedia aset itu ada agen properti, lalu juga mitra perusahaan atau dari vendor. Nah, untuk mitra bisnis atau mitra perusahaan adalah rekan perusahaan dalam menjalankan suatu usaha. Ini bisa contohnya kayak perusahaan yang menjadi mitra bisnis perusahaan yang menjual kayak peralatan atau perlengkapan kantor yang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus untuk agen properti adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang properti, yang biasanya dia tuh menjual properti, di mana di sini perusahaan yang membutuhkan kayak gedung kayak gitu-gitu biasanya dapat melalui agen properti. Terus untuk vendor itu juga vendor yang menjual peralatan atau perlengkapan yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan. Saya, Ruwaida Azhara, akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal standar terkait aset. Pada bagian yang pertama, yaitu jurnal standar untuk aset tetap. Jadi, dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap, untuk pembelian tunai aset tetap, perolehan aset dengan cara ini dicatat dengan mendebit aset tetap yang dimaksud dan mengkredit kas sebesar harga perolehan, yang meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Untuk ayat jurnal pembelian tunai aset tetap, seperti yang dapat kita lihat di sebelah kiri, yaitu aset tetap pada kas. Lalu untuk contohnya, misalkan entitas membeli peralatan secara tunai, maka ayat jurnalnya yaitu seperti yang sebelah kanan ini, peralatan pada kas. Selanjutnya, pembelian kredit atau angsuran untuk aset tetap. Jadi, jika aset tetap diperoleh dengan cara angsuran, biasanya akan dikenakan bunga. Untuk menentukan jumlah bunga yang harus dibayar, ada dua cara, yaitu dalam angsuran tidak termasuk bunga atau dalam angsuran sudah termasuk bunga. Untuk cara yang pertama, yaitu apabila dalam angsuran tidak termasuk bunga. Dalam cara ini, angsuran tiap periode yang harus dibayar belum termasuk bunga. Adapun ayat jurnal untuk mencatat pembelian, yaitu aset tetap pada kas dan utang. Sedangkan ayat jurnal untuk mencatat pembayaran angsuran, yaitu utang dan beban bunga pada kas. Selanjutnya, apabila dalam angsuran sudah termasuk bunga. Nah, jumlah angsuran yang dibayarkan tiap periode dalam cara ini sudah termasuk bunga yang telah diperhitungkan terlebih dahulu. Pada waktu pembelian, bunga dicatat pada perkiraan beban bunga yang ditangguhkan atau deferred interest expense di debit. Sedangkan pada waktu pembayaran angsuran, biaya bunga yang ditangguhkan tersebut dicatat di kredit. Bunga dihitung berdasarkan pokok utang. Adapun jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal terjadinya, yaitu aset tetap dan beban bunga ditangguhkan pada kas dan utang.
Selanjutnya, untuk ayat jurnal ketika mencatat pembayaran angsuran, yaitu utang dan beban bunga pada kas dan beban bunga ditangguhkan. Selanjutnya, jurnal standar untuk pertukaran aset tetap dengan aset tetap lain. Di sini juga terdapat dua kondisi, yaitu pertukaran aset tetap yang sejenis atau pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Untuk yang pertama, pertukaran aset tetap yang sejenis. Jadi pengertian dari pertukaran aset tetap dengan cara ini yaitu aset yang lama ditukar dengan aset tetap yang baru, yang sifat dan fungsinya tidak berbeda atau sama. Misalnya, peralatan dengan peralatan, mesin dengan mesin, dan sebagainya. Jika dalam pertukaran aset tetap tersebut mendapatkan laba dari pertukaran, maka laba tersebut tidak diakui atau dicatat, namun akan langsung mengurangi harga atau nilai aset tetap yang baru. Tetapi jika rugi, maka kerugian pertukaran tersebut akan dicatat dalam perkiraan rugi pertukaran aset tetap di sisi debit. Nah, seperti yang ditampilkan pada sisi kiri slide ini, adalah ketika dalam pertukaran aset tetap tersebut mendapatkan laba dari pertukaran. Maka, seperti yang kita bisa lihat di sini, labanya tidak diakui. Ayat jurnalnya yaitu aset tetap baru dan akumulasi penyusutan pada kas dan aset tetap lama. Selanjutnya, untuk kondisi yang kedua, jika pertukaran aset tetap itu tidak sejenis. Nah, pengertian dari pertukaran aset tetap tidak sejenis ialah pertukaran aset tetap yang lama ditukar dengan aset yang baru tetapi tidak sejenis. Sifat dan fungsinya tidak sama dengan aset tetap yang lama. Jika laba akan dicatat dalam perkiraan laba pertukaran aset tetap di kredit. Tetapi jika menderita kerugian akibat pertukaran, maka dicatat dalam perkiraan rugi pertukaran aset tetap di debit. Nah, dalam cara ini, laba atau rugi dari hasil pertukaran itu harus diakui. Misalnya, peralatan ditukar dengan mesin, seperti yang ditampilkan pada sebelah kanan slide ini. Ini ketika terdapat laba, maka ayat jurnalnya yaitu mesin dan akumulasi penyusutan pada kas, peralatan, dan laba pertukaran aset. Nah, jurnal ini juga bisa termasuk jurnal penghentian pengakuan aset tetap, yaitu peralatan. Selanjutnya, mengenai penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depresiasi yang terjadi dalam suatu periode hanya akan menjadi beban pada periode yang bersangkutan. Adapun metode-metode yang dipakai untuk melakukan perhitungan beban penyusutan aset tetap menurut SAKEMKM yaitu metode garis lurus atau straight line method, atau untuk metode yang kedua yaitu metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, jika menggunakan salah satu dari dua metode ini dengan tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Adapun ayat jurnal untuk penyusutan aset tetap yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan aset tetap, yaitu ketika aset tetap ini dijual, maka terdapat jurnal standar sebagai berikut. Di sini terdapat dua kondisi jika penghentian pengakuan aset ini dilakukan dengan cara dijual. Yang pertama, jika aset tetap dijual dengan harga di atas nilai buku, maka ayat jurnal yang perlu dibuat adalah kas atau piutang, kemudian akumulasi penyusutan pada laba penjualan aset dan aset tetap. Sedangkan jika aset tetap dijual dengan harga di bawah nilai buku, maka jurnal yang perlu dibuat adalah kas atau piutang, kemudian akumulasi penyusutan, dan rugi penjualan aset pada aset tetap. Bagian yang selanjutnya yaitu jurnal standar untuk aset tak berwujud. Mengenai pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud, untuk akuisisinya di sini dapat kita lihat pada sebelah kiri, ini ayat jurnal untuk akuisisi aset tak berwujud, yaitu aset tak berwujud pada kas. Nah,
Selanjutnya, kita sebagai entitas mengakuisisi aset tak berwujud berupa paten. Maka, paten tersebut dapat dicatat tetap seperti cara pada jurnal sebelah kiri atau dicatat dengan cara jurnalnya paten pada kas. Selanjutnya, untuk amortisasi aset tak berwujud. Di sini terdapat dua cara untuk mencatat, yaitu ayat jurnal yang pertama seperti yang di sebelah kiri, beban amortisasi pada akumulasi amortisasi, atau dengan cara yang kedua yaitu beban amortisasi pada aset tak berwujud. Nah, untuk cara yang kedua ini, jadi aset tak berwujud langsung dikurangkan dengan cara menaruhnya di sisi kredit. Sekian presentasi dari saya, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya selanjutnya akan membahas mengenai topik penerapan sistem akuntansi aset pada UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa aset tetap menurut SAK EMKM merupakan aset yang mana aset tersebut itu dimiliki oleh unit usaha untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan oleh unit usaha tersebut lebih dari satu periode. Nah, dalam aset tetap ini terdapat 4 siklus akuntansi. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua ada pengukuran, kemudian ada penyusutan, dan yang terakhir ada penghentian. Nah, pengakuan itu secara gampangnya adalah proses penetapan dan pencatatan. Hal ini tuh sejalan berdasarkan apa yang terdapat pada SAKMKM, yang mana di SAKMKM itu menjelaskan suatu unit usaha itu mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari unit usaha itu, dan biaya dapat diukur secara andal. Untuk siklus yang kedua itu ada pengukuran, yang mana pengukuran itu adalah proses penghitungan biaya perolehan. Proses biaya perolehan aset tetap pada saat aset tetap tersebut hendak ingin digunakan oleh unit usaha itu. Nah, untuk dapat dicatat sebagai aset tetap, suatu unit usaha itu harus dapat dihitung secara jelas biaya-biaya perolehannya. Untuk yang ketiga itu ada penyusutan, yaitu proses alokasi sistematis jumlah yang tersusutkan. Untuk yang terakhir dari siklus akuntansi aset tetap itu ada penghentian, yang mana penghentian ini adalah proses penghapusan aset tetap dari daftar aset tetap. Dalam satu unit usaha, apabila aset tetap itu sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi kegiatan usaha atau aset tetap tersebut sudah tidak lagi digunakan, maka unit usaha itu dapat melepaskan aset tetap tersebut. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai siklus pengakuan pada UMKM Maju Rencar, yang mana UMKM ini itu bergerak di bidang sewa menyewa mobil seperti itu. Nah, siklus pengakuan itu adalah proses pencatatan aset yang dicatat sebesar biaya perolehannya. Contohnya itu sebuah mobil Avanza telah dibeli oleh Maju Rencar untuk disewakan. Dalam hal ini mobil digunakan untuk operasi sewa mobil itu menghasilkan keuntungan, sehingga mobil tersebut itu dapat diakui sebagai aset tetap UMKM Maju Rencar. Aset tetap itu dapat diakui atau dicatat sebagai aset dari suatu unit usaha itu apabila dengan penggunaan aset tetap bagi kegiatan produksi, baik barang dan atau jasa. Dalam hal ini Maju Rencar adalah di bidang jasa persewaan, itu dapat dinilai yang mana dapat memberikan keuntungan. Nah, selain itu juga dapat diukur secara handal, itu dapat dikatakan sebagai aset tetap seperti itu. Nah, karena di sini mobil Avanza yang dibeli oleh UMKM Maju Rencar ini
digunakan untuk operasi yang berupa operasi jasa, yaitu menyewakan mobilnya ini, sehingga UMKM ini akan mendapatkan keuntungan, sehingga pada akhirnya mobil tersebut itu dapat diakui sebagai aset tetap milik UMKM Majurencar ini. Untuk yang selanjutnya ada siklus pengukuran pada UMKM Majurencar. Biaya perolehan aset tetap itu meliputi harga perolehan serta biaya-biaya lain yang membantu dan menjadikan aset terkait itu siap untuk digunakan. Nah, biaya perolehan aset itu akan masuk menjadi biaya dari yang dicatat pada jurnal. Nah, contohnya itu ada seperti yang terlihat pada layar, yaitu ketika sebuah mobil Avanza dibeli oleh Majurencar, yang mana Majurencar ini adalah usaha persewaan mobil untuk disewakan dengan harga 295 juta untuk mendatangkan mobil ke tempat usaha persewaan. Nah, pemilik usaha harus mengeluarkan ongkos angkut pembelian serta asuransi mobil ketika dalam perjalanan itu sebesar 3 juta. Nah, selain itu, usaha persewaan juga harus membayar pajak pembelian mobil itu 2 juta. Nah, biaya perolehan itu adalah dari harga mobil itu sendiri, yaitu senilai 295, kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang lain sampai pada saat mobil Avanza ini tuh siap digunakan. Nah, dalam hal ini berarti ada di Indonesia seperti itu. Mungkin mobil Avanza-nya ini impor dari luar negeri, seperti itu kan. Nah, ketika biaya-biaya itu keluar untuk proses agar mobil itu siap digunakan, maka biaya itu semua akan masuk menjadi biaya perolehan. Nah, dalam contoh ini, maka jurnal yang harus dibuat oleh Majurencar yaitu pertama ada mobil sebesar 300 juta, itu total dari 295 juta harga perolehannya. Terus ada biaya angkut serta asuransi itu sebesar 3 juta, serta pajaknya itu 2 juta. Jadi totalnya sebesar 300 juta. Mobilnya di debit atau mungkin bisa vehicle atau kendaraan seperti itu ya, dan kreditnya itu ada kas sebesar 300 juta. Untuk selanjutnya kita masuk ke siklus penyusutan. Ketika aset tetap itu sudah dimiliki oleh perusahaan, khususnya dalam hal ini adalah UMKM Majurencar, maka setiap tahun atau setiap periode itu akan mengalami penurunan nilai, yaitu sebagai alokasi yang tersusutkan itu. Nah, perhitungan penyusutan aset tetap itu dapat dilakukan dengan beberapa metode penyusutan. Berdasarkan SKMKM itu dapat menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu, atau nilai residu itu nilai sisa. Nah, contohnya itu ada metode penyusutan garis lurus dari Majurencar, yang mana Majurencar ini tuh membeli mobil seharga 132 juta pada tanggal 1 Januari 2015. Umur manfaat dari mobil itu diperkirakan selama 4 tahun. Nah, nilai residu dari mobil di akhir masa manfaatnya itu ada 48 juta. Nah, penyusutan mobil tiap tahun itu dihitung dengan cara membagi jumlah yang tersusutkan, yang mana jumlah yang tersusutkan itu adalah jumlah dari nilai buku, yaitu sebesar 132 juta dikurangi 48 juta, kemudian nanti akan dibagi selama 4 tahun. Nah, ketemu nanti sebesar 21 juta itu selama 1 tahun. Seperti itu, sehingga jurnal yang akan dibuat oleh Majurencar pada setiap akhir tahun buku itu
depreciation expense of car atau depresiasi mobil, beban depresiasi mobil itu 21 juta, lalu ada akumulasi depresiasi dari mobil itu sebesar 21 juta itu setiap tahunnya. Dan nanti pada akhir tahun keempat maka nilai dari aset mobil itu diperkirakan sebesar 48 juta. Untuk realitasnya di pasar itu 48 juta atau tidak nanti sesuai dengan yang ada di pasaran seperti itu. Kemudian yang terakhir ada siklus penghentian yang mana ini juga berkaitan dengan aset tetap mobil yang dibeli oleh Maju Rencar. Nah, sebelumnya dalam SAK-EMKM juga dijelaskan bahwa unit usaha itu mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dalam laporan laba rugi itu ketika aset tetap tersebut yang pertama itu dijual, yang kedua ada diserahkan, yang ketiga ada ditukar. Nah, ditukar di sini juga ada dua jenis, yaitu ditukar dengan aset yang lain ataupun ditukar dengan aset yang sama seperti itu. Dan yang terakhir itu ada dimusnahkan ketika aset yang dimiliki, misalkan dalam hal ini mobilnya itu sudah benar-benar tidak dapat untuk digunakan atau tidak laku untuk dijual seperti itu. Nah, contoh dari penerapan siklus penghentian dari Maju Rencar itu yaitu pada tanggal 1 April 2012 Maju Rencar itu membeli sebuah mobil yang akan digunakan untuk disewakan. Karena Maju Rencar tadi kan usahanya emang menyewakan mobil seperti itu. Nah, mobil itu dibeli dengan harga 250 juta. Belinya itu dari Jepang ya, sehingga memerlukan biaya pengiriman mobil dari Jepang ke Jakarta sebesar 45 juta. Kemudian ada biaya impor karena melalui perdagangan luar negeri itu ada 50 juta untuk biaya impor. Lalu Maju Rencar itu memperkirakan umur mobil itu selama 4 tahun. Nah, di akhir tahun keempat itu mobil tersebut diperkirakan dapat dijual dengan harga 160 juta. Dengan kata lain, nilai residunya itu ada 160 juta karena diperkirakan oleh Maju Rencar mobil tersebut laku 160 juta. Nah, pada awal tahun 2015 mobil tersebut dijual dengan harga 325 juta. Akumulasi yang telah dilakukan oleh Maju Rencar itu ada pada tahun 2012 sebesar 18.750.000, kemudian di tahun 2013 sebesar 25 juta, yang tahun 2014 itu ada 25 juta juga. Nah, atas transaksi tersebut itu Maju Rencar menghitung laba ataupun rugi dari penjualan mobil ini dengan cara mengurangi harga jual mobil dengan nilai buku mobil, yang mana hal ini tuh untuk digunakan untuk mencari nilai buku mobil. Maju Rencar mengurangi harga perolehan mobil dengan total akumulasi penyusutan tahun 2012 sampai 2014, sehingga harga perolehannya itu kan tadi terdapat 345 juta dikurangi dengan total akumulasi penyusutan sebesar 68 juta, yang pada akhirnya itu nilai buku ketemu 276.250.000. Selanjutnya Maju Rencar itu mencari laba atau rugi penjualan mobil itu dengan cara harga jual mobil itu dikurangi dengan nilai buku. Nah, harga jualnya tadi kan sebesar 325 juta, yang mana pada awal tahun 2015 itu dijual, lalu dikurangi dengan nilai buku. Nah, nilai buku mobil tadi dihitung kan ketemu 276.250.000.
Jadi keuntungan atau gain daripada penjualan mobil yang dilakukan oleh Maju Rencar itu sebesar 48.750.000. Sehingga jurnal yang akan dibuat oleh Maju Rencar pada saat terjadinya transaksi penjualan aset yang berupa mobil itu, yaitu ada kas di debit sebesar 325 juta, yang mana ini adalah nominal terjualnya mobil dari Maju Rencar itu. Kemudian ada depreciation expense atau depresiasi dari mobil itu selama 3 tahun, yang mana total dari tahun 2012, 2013 sampai 2014. Kemudian ada CAR karena mobilnya kan dijual, berarti asetnya hilang dari daftar aset tetapnya, yaitu berkurang di kredit CAR sebesar 345 juta, yang mana 345 juta ini adalah harga perolehan. Dari harga belinya itu kan ada 250 juta, kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang menjadikan mobil itu siap untuk digunakan. Ada biaya pengiriman itu ada 45 dan biaya impor 50 juta, sehingga totalnya ada 325 juta. Bukan 325. Kalau yang 325 itu penjualan dari aset itu pada tahun 2015. Nah, tadi kan udah dihitung pula gain atau keuntungan dari penjualan mobil itu sebesar 48.750.000 rupiah. Jadi jurnal pada awal tahun 2015 itu dapat dilihat di layar teman-teman semua seperti yang telah ditampilkan ini. Nah, kesimpulan dan saran. Sebelum masuk kesimpulan dan saran ini, tadi kan saya sempat menyinggung mengenai pertukaran aset. Nah, pertukaran aset tetap itu kan tadi dijelaskan ada dua, ditukar dengan aset yang sejenis dan ditukar dengan aset yang tidak sejenis. Nah, ketika aset itu ditukar dengan aset yang sejenis, maka ketika terjadi laba, maka dapat dicatat sebagai gain atau dapat pula dicatat sebagai pengurang dari harga perolehan aset yang ditukarkan tadi. Nah, ketika aset itu ditukar dengan aset yang lainnya, misalkan mobil ditukar dengan mesin, maka ketika ada laba atau gain itu tetap dicatat sebagai laba atau gain, tidak bisa sebagai pengurang daripada harga perolehan mesin. Jadi yang bisa dikurang oleh gain itu hanya yang ditukar dengan sejenis. Nah, dari kedua pertukaran itu ketika mengalami kerugian atau loss, tetap dicatat sebagai loss, seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dari semua teori dan contoh dari penerapan siklus aktiva tetap untuk UMKM Maju Rencar yang telah disajikan, maka UMKM tersebut sudah benar dalam pencatatan akuntansinya. Terkhususnya itu untuk siklus aset tetap, yang itu sudah sesuai dengan acuan yang mana SAK EMKM. Kemudian untuk saran dari kami, yaitu untuk UMKM Maju Rencar, semoga atau Maju Rencar dapat terus berkonsisten dalam melakukan pencatatan akuntansinya, yang mana tentunya harus sesuai dengan pedoman UMKM, yaitu SAK UMKM.
Nah, sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menghubungi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.